Yo, what's up brothers? Ketemu lagi di Mangga Yo, channel yang favorit kalian buat tahu cerita tentang berandalan-berandalan di kota Toarushi. Jadi nggak usah lama-lama, langsung saja markilai. Mari kita mulai. Pagi hari di kota lain, Shoko berkeliling warung misoba mencari sesuatu. Si kakek nanya, ada masalah apa? Shoko nanya balik, apa kakek itu lihat Teso? Dan dijawab, kalau dari pagi belum lihat. Shoko segera membangunkan Hyoma dan Puji buat mengabarkan menghilangnya Teso. Hyoma seperti punya dugaan kemana Kawachi Teso pergi. Di tengah kota, ada dua orang sedang jalan kaki. Ada Jekyll yang mukanya tampak tegang. Dia lalu marah-marah sendiri karena sampai hari ini belum juga menemukan keberadaan Teso. Apalagi pas Muro bilang kalau orang-orang yang berminat mencari Teso pun sudah sangat berkurang jumlahnya. Jekyll mengeluh akan performa para berandalan tersebut. Dia berpikir buat menaikkan lagi nilai bulanan yang ditawarkan. Sepertinya kamu tidak perlu melakukannya, terdengar suara mengejutkan Jekyll dan Muro. Apalagi pas dilihat dengan jelas siapa yang baru saja bicara. Teso tersenyum mengejek, bikin emosi Jekyll memuncak. Teso bilang dia sudah lama menunggu. Sebelumnya dia dapat info kalau Jekyll dan kawan-kawannya sering nongkrong di bangunan belakang stasiun. Jadi Teso menunggu di sana. Tapi karena tak kunjung datang, akhirnya dia ke tempat ini. Jekyll menatap kesal dan nanya kenapa Teso muncul di sini. Teso dengan santai berkata, kalau dia dengar, Jekyll ini ingin sekali menemuinya. Satu tinju melayang, tapi tertahan pagar kawat pemisah. Kalau begitu, biar ku habisi kamu sekarang juga, umpat Jekyll. Teso menyuruh Jekyll agar santai dulu. Lalu Teso balik badan dan diteriaki sama Jekyll. Tapi Teso terus berjalan pergi. Tapi dengan memberi pesan agar Jekyll datang ke tempat di mana dulu dia pernah menjebak Teso. Mari kita selesaikan semua ini, tantang Teso. Dia juga bilang akan datang dengan 3 temannya. Jadi ada 4 orang yang ingin membalas perbuatan Jekyll di Toarushi sebelumnya. Teso bahkan menantang kalau Jekyll takut boleh bawa teman sebanyak-banyaknya. Sambil tertawa, Teso melambaikan tangan dan bilang sampai ketemu nanti malam. Tangan Jekyll meremas kuat pagar kawat di depannya. Mukanya menunjukkan betapa emosinya dia saat ini. Lalu siangnya, Teso sampai di warung misoba. Langsung disambut Hyoma yang kesal karena Teso pergi tanpa pamit. Tidak merasa bersalah, Teso bilang kalau dia cuma jalan-jalan saja. Hyoma nanya, apa Teso ini sadar mereka sedang dicari-cari? Teso menyaut kalau tidak ada satupun berandalan yang masih berniat mencari mereka. Lalu dia bilang, barusan sudah menemui Jekyll dan sepakat menyelesaikan masalah ini nanti malam. Hyoma jelas kaget. Teso nekat mendatangi Jekyll. Tapi karena sudah terjadi, ya sudah. Hyoma bilang meski para berandalan bayaran Jekyll sudah tidak ada, tapi dia yakin Jekyll masih punya banyak trik kotor lainnya. Teso dengan yakin ngomong kalau itu bukan masalah baginya. Lalu Teso ke dapur dan bilang akan membantu si kakek. Hyoma cuma bisa garuk-garuk kepala dan tidak bisa lagi komplain sama tingkah Teso yang bisa dibilang ceroboh itu. Sorenya, Teso pun sudah selesai membantu persiapan warung misoba. Tahu-tahu muncul Shoko yang minta waktu buat ngobrol sama Teso. Mereka berdua keluar rumah dan berjalan ke halaman belakang. Teso nanya apa yang ingin Shoko bicarakan sampai harus menjauh dari rumah. Shoko bilang ada hal yang ingin dia tanyakan, yaitu kenapa Teso tidak memberitahu perkara Jekyll ini ke armamen? Teso kelihatan bingung menjawabnya, lalu berkata sepertinya hal itu tidak diperlukan. Bukan berarti dirinya tidak butuh bantuan armamen. Teso ngomong kalau dia di posisi para senior armamen dan mendengar juniornya ada sedang menghadapi masalah, dia pasti akan langsung datang membantu. Teso sadar itu, tapi dia merasa Jekyll adalah masalah pribadinya. Teso merasa tidak nyaman minta bantuan armamen buat masalah pribadinya. Shoko diam tak berkomentar. Lalu Teso nyengir dan ngomong, kalau nanti ketahuan dia tidak cerita ke armamen tentang masalah ini,
Teso yakin Inada pasti akan menghajarnya. Teso juga minta maaf karena sudah melibatkan Shoko. Tapi Shoko menyahut, bukan Teso yang menyeretnya ke masalah ini, tapi dia datang dengan keinginan sendiri. Teso nyengir dan bilang dia tahu, makanya dia membawa Shoko dan yang lainnya buat ikut menghadapi Jekyll. Lalu Teso bilang sudah waktunya berangkat. Shoko belum bergerak dari tempatnya berdiri. Teso mengejek, apa Shoko takut? Tentu dijawab tidak sama Shoko. Mendengar itu, Teso tertawa dan berkata agar Shoko mengikutinya. Shoko pun nyanyi lebar dan kali ini memanggil Teso dengan sebutan Aniki. Lalu segera berjalan mengikuti Teso. Tak lama kemudian, di sebuah taman bermain, di satu sisi taman sudah ada rombongannya Teso dan 3 temannya. Mereka sudah agak lama berdiri di situ dan tidak ada siapa-siapa. Ia mau memperjelas situasinya kalau tidak ada siapapun di sini. Shoko nanya apa Teso tidak salah tempat. Teso bilang kalau ini tempatnya, di mana dulu Jekyll menyerangnya dengan cutter. Tahu-tahu terdengar langkah kaki mendekat. 2 orang di depan, lalu diikuti lebih banyak orang di belakang mereka berdua dan langsung mengelilingi rombongan Teso. Puji bilang mereka jadi terkepung. Teso diam tak berkomentar. Lalu muncullah Jekyll dan maju ke depan. Yoma nanya apa orang ini yang bernama Jekyll dan Teso membenarkannya. Woi Jekyll, apa para idiot ini krocomu? Ejek Teso yang bikin rombongan berandalan itu berteriak marah. Jekyll bilang, kalau rombongan yang datang ini cuma akan jadi penonton saja. Shoko berceletuk, apa omongan Jekyll itu sungguhan? Karena dia mengajak orang-orang ini yang dari luar kota buat melihat wajah jelek Teso dan teman-temannya. Yoma tidak percaya sama omongan Jekyll, tapi orangnya bilang kalau dia dan 3 temannya ini yang akan bertarung. Dan karena kebetulan jumlahnya sama-sama 4, jadi Jekyll menantang buat berduel 1 lawan 1. Terdengar teriakan senang mendukung perkataan barusan. Lalu Jekyll bilang agar Teso ingat, kalau dia menang maka Teso akan jadi budaknya Jekyll buat selamanya. Teso diam tak berkomentar, lalu ngomong, kalau pihaknya yang menang, dia minta Jekyll berlutut dan minta maaf ke semua orang yang sudah pernah Jekyll sakiti. Jekyll pun berkata dia setuju, dan 2 rombongan itu berhadapan-hadapan dan bersiap buat menyelesaikan masalah mereka ini. Pihak Jekyll pakai suit buat menentukan giliran yang maju, dan orang yang menghajar Achira mendapat giliran pertama. Sedangkan Toga harus suit dengan Muro buat memilih giliran kedua. Shoko bilang kalau mereka diremehkan. Yoma nanya, siapa dari pihak mereka yang akan maju duluan? Puji menyahut agar dia yang maju duluan. Puji ngomong dia sempat nanya Achira tentang ciri-ciri orang yang menyergapnya. Sesuai info dari Achira, Puji yakin orang inilah pelakunya. Teso memanggil nama Puji, lalu menyemangatinya buat mengalahkan lawannya itu. Ribuan penonton meneriakkan nama Kobayakawa, lawan Puji itu, yang ternyata cukup terkenal. Salah satu rombongan penonton membuka bursa taruhan buat 2 orang yang akan bertarung itu. Tapi semua orang langsung bertaruh buat kemenangan Kobayakawa. Bikin si bandar jadi lesu, karena dia pun mengira Kobayakawa yang akan menang. Dan pasti bikin dia harus membayar semua taruhan yang ada. Puji maju dengan tekad membalaskan dendam Achira. Sedangkan Kobayakawa tampak meremehkan lawannya. Puji segera menerjang maju dan menubruk badan Koba. Teso berseru agar Puji mengangkat badan lawan dan melemparnya. Tapi Kobayakawa berhasil menahan tubrukan dari Puji. Dia tertawa, lalu berkata hal yang salah kalau mengira Puji bisa menang adu kekuatan dengannya. Kobayakawa menghantam punggung Puji dengan keras, lalu lututnya terangkat menghajar muka Puji dari bawah. Dilanjut dengan satu pukulan keras yang bikin badan Puji terlempar jatuh ke tanah. Shoko berteriak panik, sedangkan di arah penonton terdengar sorakan gembira yang dari awal memang mengunggulkan Kobayakawa. Pria besar itu mengejek Puji dan menyuruhnya berdiri lagi. Puji masih bisa bangkit. Dia mengusap mulutnya yang berdarah, lalu maju ke depan melayangkan pukulan. Kobayakawa bisa menangkis serangan Puji itu, lalu kembali satu pukulan menghajar muka Puji.
Koba tidak berhenti. Dia melompat dan melakukan tendangan dengan dua kakinya secara bersamaan. Semua penonton bersorak kagum melihat gerakan dropkick dari Kobayakawa. Shoko khawatir dengan keadaan Buji, tapi Teso diam tak menyahut. Matanya tetap melihat ke arah Buji yang bangkit lagi, tapi dengan badan dan muka tambah babak belur. Buji nanya kenapa Kobayakawa menghajar Ajira. Malah dijawab kalau Ajira itu lemah. Dan ngomong sudah wajar, yang lemah dihabisi sama yang kuat. Kali ini Koba yang nyerang duluan. Dua pukulannya menghajar muka dan badan Buji. Dia juga bilang kalau orang lemah harusnya patuh sama yang lebih kuat. Kobayakawa berteriak kalau Ajira sebelum dibuat pingsan sempat merengek dan mengeluh kesakitan kayak bayi. Buji menghindari tinju dari Koba lalu menangkap lengannya dan melakukan gerakan judo. Memaksa badan Kobayakawa terangkat tinggi lalu jatuh ke tanah dengan suara yang sangat keras. Semua penonton kaget melihatnya. Koba merasa punggungnya sangat sakit. Dan pas dia melihat ke depan, Buji sudah berjongkok di atas badannya dan langsung melayangkan pukulan sambil berteriak agar Kobayakawa jangan memaksakan paham keadilan yang egois itu ke orang lain. Terdengar suara tinju yang sangat keras beberapa kali. Dan tidak berapa lama, Kobayakawa sudah terlentang di tanah tak sadarkan diri. Semua yang nonton jelas kaget dan panik melihat Koba kalah. Sedangkan si bandar merasa senang. Dia yang tadinya was-was malah dapat untung besar. Lalu duel kedua diminta buat dimulai. Majulah Muro yang juga terkenal kuat bagi para penonton. Sedangkan lawannya adalah Hyoma, si Black Panther. Kami bukan jago